Pernah nggak Anda merasa malas banget sampai malas banget tuh bergerak? Mungkin ini bukan sesuatu yang buruk, tapi bisa menjadi sebuah sinyal bagaimana Anda jauh lebih sukses lagi. Kalau Anda perhatikan bahwa orang-orang yang sukses, ternyata mereka bukan orang bekerja 24 jam sehari, tapi mereka adalah orang-orang yang bisa menggunakan malasnya dengan efektif dan powerful. Pengen tahu lebih banyak? Let's go. Sejak kecil, pikiran kita sering disuntik dengan pemahaman bahwa malas itu salah, malas itu merugikan, malas itu negatif, malas itu dosa. Sehingga orang jadi mengkaitkan malas ini dengan menunda-nunda, malas ini dengan gagal mencapai tujuan ketika mereka dewasa. Ketika mereka mau istirahat, sudah kerja keras gitu ya, mereka merasa bersalah. Kayaknya bersalah. Apa yang terjadi? Tubuhnya rusak, kesehatannya rusak. Terus harus dirawat. Apakah itu sukses yang Anda inginkan? Saya pikir tidak. Kalau Anda perhatikan orang-orang sukses sesungguhnya, mereka hidup sangat produktif. Mereka kekayaannya meningkat sangat drastis. Mereka olahraga, mereka punya hubungan yang bagus dengan keluarga, punya hubungan spiritual yang bagus. Hidup sukses yang seimbang, yang balance. Rahasianya simple. Mereka bukan lebih hoki, mereka bukan lebih beruntung, mereka bukan kerja lebih keras, tapi mereka kerja lebih cerdas. Ada hal-hal yang mereka lakukan yang tidak dilakukan oleh orang-orang biasa. Meskipun sama-sama malas. Orang sukses yang malas, satu yang mereka pikirkan, bagaimana jalan pintasnya. Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia, pernah mengatakan, cara tercepat untuk menyelesaikan sesuatu adalah cari orang malas. Orang malas ini akan mikir bagaimana ini saya selesaikan secepat mungkin. Excellent. Ya. Ternyata orang paling kaya ini juga punya pemikiran malas yang produktif. Oke, nah ketika Anda malas, Anda perlu memikirkan satu pertanyaan. Bagaimana saya bisa meningkatkan omset saya? Bagaimana saya bisa meningkatkan keuntungan perusahaan saya? Bagaimana saya bisa melipat gandakan uang saya? Bagaimana saya bisa meningkatkan hasil investasi saya bulan demi bulan 10%? Wow. Yang kedua, mereka hanya fokus kepada hal-hal yang berdampak besar. Misalnya contoh, orang biasa melakukan 10 hal setiap hari. Let's say seperti itu. Dari yang penting sampai nggak penting. Nah, orang-orang sukses, karena saking malasnya hal-hal yang remeh-remeh, hal-hal yang kayaknya nggak relevan dengan tujuan mereka, mereka nggak kerjakan. Mereka hanya fokus kepada hal-hal terpenting. Mungkin hanya 3 saja yang membutuhkan mereka. Hal-hal lain yang bisa didelegasikan, mereka delegasikan. Sehingga 3 hal yang mereka fokuskan ini sangat berdampak. Hari ini, hal apa yang paling penting, mungkin 3 saja, yang kalau Anda kerjakan berdampak buat hidup Anda. Yang ketiga, mereka membangun sistem dan menyiapkan SOP atau standar operasional prosedur, ya, SOP. Contoh, bagian finance harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Dia mungkin awal mungkin peras otak ya untuk membuat SOP. Oh, bagian finance harusnya melakukan 1 sampai 5. Ketika itu sudah jadi, dia udah nggak kerjakan bagian finance. Bagian finance sudah punya SOP. Begitu juga dengan bagian operasional. Begitu juga dengan bagian yang melakukan proses marketing. Begitu juga dengan yang melakukan proses misalnya customer service. Semuanya sudah punya flow-nya mengikuti SOP yang dia buat. Ini kan malas banget, betul nggak? Sekali buat SOP yang menurut dia bagus, oke, dan dieksekusi. Contoh lain adalah dengan menggunakan AI. AI menghemat waktu proses, waktu riset, waktu analisis. AI bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat membantu banget. Sekarang pertanyaan refleksinya adalah hal-hal apa yang Anda bisa delegasikan? Hal-hal apa yang bisa Anda kerjakan dengan AI? 2 pertanyaan. Yang terakhir, menjadi seorang investor yang cerdas. Ya,
Orang yang malas mungkin, aduh gua malas lah ngatur perusahaan, harus ngerti tentang bisnis, harus cari customer, harus cari investor dan sebagainya. Udah gue punya duit, gue tahu ini perusahaan bagus, gue invest saja. Bisa nggak berhasil? Bisa juga. Bill Gates yang membuat dia menjadi sangat kaya bukan hanya karena dia bangun Microsoft, namun dia seorang investor yang sangat-sangat handal. Dia punya manajer investasi yang sangat-sangat bagus, yang meningkatkan terus-menerus kekayaannya dia. Ya, saya punya teman, dividen dari sahamnya aja di atas 10 miliar. Anda bayangkan, ya, orang-orang biasa kerja setengah mati banting tulang, belum tentu setahun penghasilannya di atas 10 miliar. Namun teman saya ini nggak pikirin bisnis, nggak pusing bisnis, tahu saja terima bagi hasil. Orang-orang di perusahaan tempat dia investasi jauh lebih pintar, jauh lebih kerja keras, jauh lebih banyak lembur. Teman saya nggak ngapa-ngapain. Dia cuma tahu perusahaan ini bagus, cara menilai perusahaan yang bagus, punya uang, invest. Enak banget, betul? Pertanyaan refleksinya adalah, bagaimana saya bisa mendapatkan passive income? Bagaimana saya bisa mendapatkan penghasilan bahkan ketika saya tidur? Kalau kamu mulai membiasakan diri kamu berpikir malas seperti ini, kamu akan mulai menghasilkan penghasilan-penghasilan yang buat kamu jauh lebih sukses, lebih produktif dibanding orang yang sok-sok sibuk, yang kerja terus, nggak punya waktu, kantongnya juga pas-pasan. Jadi kalau next time kamu merasa malas, jangan buru-buru negatif dulu. Oke, mungkin ini adalah sebuah alarm buat Anda untuk berpikir yang berbeda, untuk berpikir yang cerdas. Kalau Anda merasa teman Anda ada yang kayaknya kerja setengah mati kok hasilnya biasa-biasa, tag teman Anda ya.